they will face against great teams. So when you highlight one player, another one. Pernyataan resmi disampaikan pelatih Malaysia U19 Juan Torres Garrido usai timnya dipastikan menghadapi tuan rumah Indonesia di semifinal Piala AFF U19 2024. Seperti yang diketahui, Piala AFF U19 2024 sudah memasuki babak semifinal. Timnas Indonesia U19 akan berlaga di fase tersebut. Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal dengan status juara grup A. Garuda Nusantara meraih 9 poin dari 3 pertandingan di fase grup. Di babak semifinal, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi laga yang berat. Tim asuhan Indra Safri akan menjajal kekuatan Timnas Malaysia U19. Timnas Malaysia U19 sendiri tampil apik di fase grup Piala AFF U19 2024. Mereka mampu menjadi juara grup C dengan torehan 7 poin. Timnas Malaysia U19 sebenarnya memiliki torehan poin yang sama seperti Timnas Thailand U19, namun Harimau Muda unggul selisih gol. Timnas Malaysia juga berstatus sebagai juara bertahan di Piala AFF U19 2024. Mereka adalah juara edisi sebelumnya yang digelar di Indonesia 2 tahun lalu. Timnas Malaysia tampil apik di Piala AFF U19 2022. Saat itu mereka menang 2-0 atas Timnas Laos U19 dalam laga final yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga. Timnas Malaysia U19 di Piala AFF U19 kali ini sangat kental aroma Spanyol, sebab pelatih kepala mereka adalah sosok dari negeri matador Juan Torres. Juan Torres sudah lama berkiprah di sepak bola Malaysia. Ia pernah menukangi hampir semua timnas kelompok umur negara itu. Juan Torres pun memiliki permainan yang khas. Tim asuhannya selalu bermain cepat dengan mengandalkan umpan pendek. Timnas Indonesia U19 harus waspada terhadap 2 pemain Timnas Malaysia U19. 2 pemain yang dimaksud adalah Papitran Gunalan dan Abid Saparaj. Papitran Gunalan dan Abid Saparaj sama-sama berposisi sebagai penyerang. 2 pemain itu juga bermain untuk Johor Darul Tajim. Menariknya, Papitran Gunalan dan Abid Saparaj menjadi top skor Timnas Malaysia U19 di Piala AFF U19 2024. Keduanya sama-sama mencetak 3 gol. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Juan Torres Garrido membuat pernyataan mengejutkan. Dia mengaku timnya dirugikan jelang pertemuan melawan Timnas Indonesia U19 di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Juan Torres Garrido harus mempersiapkan timnya guna melawan tuan rumah Indonesia di babak semifinal nanti. Pernyataan menarik pun dilontarkan Garrido. Ia mengaku timnya dirugikan jelang melawan Timnas Indonesia U19 karena waktu istirahat. Kepada wartawan, Garrido mengeluhkan waktu istirahat Malaysia yang sangat mepet dengan jadwal pertandingan semifinal ASEAN Cup U19 2024. Malaysia hanya punya waktu sehari untuk istirahat, sedangkan Indonesia memiliki keuntungan 3 hari waktu istirahat untuk semifinal. Sejujurnya itu sebuah kerugian buat kita karena mereka punya lebih dari 24 jam istirahat ekstra ketimbang kami. Sebuah keuntungan besar, tapi itu adalah turnamen. Kami harus menyesuaikan kondisi. Kami akan bersiap di hari terakhir. Kami akan menghadapinya dengan cara terbaik, ujar Juan Torres Garrido. Lebih lanjut, Garrido juga menyoroti kondisi Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang diprediksi bakal dipenuhi fans Timnas Indonesia. Menurutnya, Stadion GBT merupakan venue yang sangat bagus dan ia pun memberikan apresiasi terhadap panitia ASEAN Cup U19 2024. Ia merasa tak masalah dengan kehadiran fans Timnas Indonesia yang bakal memenuhi stadion tersebut di laga semifinal nanti. Oh, tentu saja akan jadi pertandingan yang bagus untuk seluruh pemain, stadion penuh. Saya yakin mereka akan mendukung penuh tim nasional Indonesia, jadi ini jadi pengalaman yang bagus untuk kami. Saya tidak tahu stadion ini mirip dengan Raja Manggala, kalau gak salah tadi wartawan nanya, tetapi itu sangat bagus. Selamat untuk panitia yang menggunakan stadion ini untuk ASEAN Cup U19 2024, tegas Juan Torres. Pelatih asal Malaysia terang-terangan mengakui Timnas Indonesia penghambat Harimau Malaya jadi Raja Asia Tenggara. Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur, Sulaiman Hussein, menyebut Timnas Indonesia menjadi salah satu negara yang membuat Timnas Malaysia belum menjadi Raja Asia Tenggara. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menjadi perhatian banyak pihak usai menorehkan sejumlah prestasi bersama Sintayong di kursi pelatih. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Skuad Garuda juga sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesuksesan ini juga membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memastikan satu tempat di Piala Asia 2027. Peringkat Indonesia di ranking FIFA pun terus mengalami kenaikan. Pada update terbaru Juli 2024, Timnas Indonesia kini berada di peringkat 133.
Di level junior, timnas Indonesia pun sedang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Setelah meraih medali emas SEA Games 2023, timnas Indonesia U23 menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Semua keberhasilan tersebut membuat timnas Indonesia dianggap akan menjadi Raja Asia Tenggara baru yang kini disandang Thailand. Sulaiman Hussein pun menyatakan bahwa perlu waktu yang panjang untuk bisa mendominasi di Asia Tenggara. Salah satunya karena ada timnas Indonesia yang belum konsisten dikalahkan Harimau Malaya. Menurutnya, jika bisa mengalahkan Indonesia, Thailand, dan Vietnam, maka Malaysia bisa berpikir bersaing di Asia dan dunia. Proses kita untuk menjadi kuat besar memang panjang karena di level Asia Tenggara sendiri kita belum bisa benar-benar mendominasi karena belum konsisten mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Jika kita berhasil melakukan ini secara konsisten, maka kita bisa melangkah ke level Asia, dan ketika kita sudah berada di level Asia, barulah kita bisa memikirkan Piala Dunia, ujar Sulaiman Hussein. Optimis dengan skuad sekarang, Jen Ravens pede bawa timnas Indonesia U19 angkat trofi Piala AFF. Striker tim nasional Indonesia U19 Jen Ravens tampil gemilang dalam fase grup Piala AFF U19 2024. Tampil dalam 3 laga grup A, dia mencetak 3 gol dan 2 assist saat melawan Filipina, Kamboja, dan Timur Leste. Jen Ravens mendapat peningkatan menit bermain. Dia sempat tampil 23 menit kontra Filipina, lalu 45 menit melawan Kamboja, dan kini dia tampil penuh 90 menit saat menggasak Timur Leste. Sebelum menghadapi Timur Leste dan menang 6-2, timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina dan unggul 2-0 kontra Kamboja. Total Garuda Muda berhasil mencetak 14 gol dan kemasukan 2 gol. Nama Jen Ravens sendiri menuai pujian usai menyumbang masing-masing 2 gol dan 2 assist saat timnas Indonesia U19 melawan Timur Leste. Selain itu, dia juga menunjukkan aksi tidak egois meski sebenarnya berpeluang mencetak hat-trick. Mendapatkan bola dari Arkan Kakak, Jen Ravens memiliki ruang tembak untuk mencetak gol meski dikawal 2 pemain belakang Timur Leste. Namun akhirnya penyerang bernomor punggung 9 tersebut memilih untuk mengembalikan bola kepada Kakak yang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Tanpa kesulitan, Arkan Kakak menjaringkan bola ke gawang Timur Leste dengan tendangan kaki kanannya. Aksi Jen Ravens yang tak egois dalam duel tersebut mendapatkan banyak pujian. Target pribadi saya adalah tampil dengan sangat baik. Saya berharap sebagai sebuah tim, kami ingin mencapai hasil maksimal. Jadi, saya akan mengatakan kami berharap kami bisa memenangkan turnamen ini. Untuk saya sendiri, saya berharap bisa berkontribusi mencetak gol. Saya perlu memberikan kontribusi agar berkinerja baik. Dan mari kita lihat apa yang terjadi di turnamen ini. Saya pikir penampilan di grup ini bagus, jadi saya siap untuk semifinal dan kami berharap bisa melaju ke final dan tentu saja mengangkat trofi, ucap Jen Ravens.